Blar 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 blar. Guntur seperti ledakan terus bergema di dunia ini. Setelah munculnya setiap ledakan, akan ada seorang ahli dari klan Yao yang meledakkan Douki di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya menjadi beberapa bagian. Dalam menghadapi serangan energi yang liar dan keras, bahkan jiwa seseorang pun tidak akan tersisa. Kelompok Xiao Yan melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju daerah di mana ledakan paling terpusat. Segel di tempat itu sudah dihancurkan. Tidak lagi sulit untuk membuka ruang. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam periode yang begitu kacau. Namun, tujuan klan Hun adalah untuk melenyapkan semua makhluk hidup dalam klan Yao. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi. Sementara kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan, makhluk yang memimpin menutupi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka bergegas dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat sosok-sosok itu, yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja akan menyerang ketika Pak Tua Shenong dari belakang melemparkan tongkat jamu di tangannya. Segera, lautan api hijau menyebar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara desir saat pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api mengelilingi mereka seperti tanaman merambat yang terjalin di sekitar sosok itu, yang sedang bergegas. Xiao Yan menghela nafas lega saat Pak Tua Shenong menyerang. Ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melambung sekali lagi. Tuan pelahap, hentikan Xiao Yan. Bocah itu juga memiliki giok Dewa Kuno Toushi di tangannya. Hun Huzi, yang sedang terjerat dengan penatua Wan Huo dan beberapa lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiao Yan menyerbu ke seberang langit dan menjadi semakin dekat dengan ruang itu. Menurutmu apakah aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Api pelahap kehampaan mendengus dingin setelah mendengar teriakan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi ketidaksenangan. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum karena malu. Api pelahap kehampaan mungkin orang yang paling kuat yang hadir, tapi dia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial, tapi dia juga menderita luka dari fragmen jiwa Yao Di selama pertempuran besar sebelumnya. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi roh penelan yang tak terhitung jumlahnya. Di mana dia akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya? Serahkan padaku. Hun Jing, kuserahkan hantu tua Yao Dan ini padamu. Mencoba memblokir kita berdua hanya dengan kekuatanmu saja tidak lain adalah fantasi. Salah satu dari 4 iblis suci dari klan Hun dari medan perang di langit dengan mengejek melirik Yao Dan, yang berada dalam keadaan agak gila, di depannya. Tubuhnya berkedip dan bayangan muncul. Setelah itu, dia melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju tempat kelompok Xiao Yan seperti elang tua. Xiao Yan. Hehe, nama ini tidak asing bagi saya. Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana kita, saya pasti sudah keluar dan menemui Anda. Anda adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan. Dalam beberapa waktu napas, dia muncul di depan kelompok Xiao Yan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia melihat harimau lain yang tampak menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan. Berdasarkan indranya, orang ini kemungkinan telah mencapai puncak kelas Dou Sheng bintang 7. Dia jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Api roh kehidupan. Pak Tua Shenong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan Hun Yan. Segera setelah itu, dia langsung menyerang. Lautan api hijau yang besar berkumpul dan berubah menjadi monster api besar dengan 4 anggota tubuh. Setelah itu, ia menyerang dengan keras. Api roh kehidupan. Haha, saya juga cukup tertarik dengan itu.
Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku. Hun Yan tertawa kecil saat menghadapi serangan tajam dari binatang besar itu. Tangan besarnya tiba-tiba terkepal. Douk yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar, yang menghantam binatang besar itu. Kekuatan yang menakutkan benar-benar menyebarkan binatang api itu dengan serangan. Kekuatannya adalah angin tidak berkurang saat meraih ke arah kelompok Xiao Yan. Kekuatan tempur dari api roh kehidupan ini memang tidak cukup. Pak Tua Shen Nong tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat bahwa serangan api roh kehidupan tidak berguna. Dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Swoos! Kecepatan kelompok Xiao Yan melonjak saat telapak tangan besar itu meraih mereka. Mereka nyaris mengelak. Namun, beberapa dari mereka yang berada di belakang mereka tidak beruntung. Di hadapan cakar besar, bahkan ahli puncak bintang Dou Sheng yang hadir di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Xiao Yan tidak punya waktu untuk diganggu tentang banyak tangisan menyedihkan yang keluar dari belakangnya. Matanya menatap tajam ke arah Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan di mana segel spasial telah hancur. Dengan kata lain, jika mereka ingin merobek celah spasial, mereka harus mengalahkan orang tua ini. Namun, mencoba untuk mengalahkan ahli top yang telah mencapai puncak kelas Dou Sheng bintang 7 cukup menimbulkan kesulitan bagi Xiao Yan saat ini. Raja Utara. Mata Xiao Yan berkedip. Dia melemparkan Yao Tian, yang dia pegang di tangannya, ke arah Yao Lao. Sebuah pikiran segera melintas di benaknya. Patung itu seperti Raja Utara, yang mengikuti di belakangnya, tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menerjang ke depan. Angin yang mengandung kekuatan menakutkan langsung menutupi Hun Yan. Hah? Apakah ini boneka? Kejutan melintas di mata Hun Yan saat dia menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Raja Utara. Bahkan dia jarang melihat boneka sekuat itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit saat menghadapi pertempuran. Tubuh fisik ini mungkin kuat tapi boneka pada akhirnya adalah boneka. Meskipun Hun Yan terkejut, dia tidak mundur sedikit pun. Douk yang mengerikan melonjak. Dia melambaikan tangannya dan Douki berubah menjadi tangan besar Douki setinggi 1000 kaki, yang dengan mudah menerima serangan tajam Raja Utara. Sesekali angin bergejolak saat dia membenturkan telapak tangannya ke depan. Douk yang besar dan perkasa memaksa kembali Raja Utara. Tubuhnya yang sangat keras menunjukkan bekas luka sedalam setengah inci. Mengingat kekuatan Raja Utara, itu agak terlalu sulit untuk melawan seorang ahli di kelas Dou Sheng bintang 7. I kecil! Xiao Yan berteriak saat Raja Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya. I kecil dengan cepat bangkit dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiao Yan. Api teratai pemurnian iblis datang meletus dari tubuh Xiao Yan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuhnya sekali lagi menjadi jernih. Bahkan tulang dan organ dalam tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal berwarna merah muda. Tubuh api pemusnah. Xiao Yan telah melepaskan serangan terkuatnya saat dia mulai bertarung. Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti itu. Teratai api pemusnah. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. 6 api surgawi berwarna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu, mereka bercampur satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Aura pemusnahan menyebar saat teratai api terbentuk. Pergilah! Lengan Xiao Yan bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnah disertai dengan ekor api yang cemerlang saat ditembakkan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, meledak tidak jauh dari Hun Yan. Bang! Ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di tempat itu. Badai api, yang diisi dengan kekuatan pemusnahan mengamuk dengan liar. Setiap pemimpin yang berada dalam jarak 1000 kaki dari badai akan dilanda ombak.
tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam, yang menguap di bawah suhu tinggi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf Anda harus dengan patuh menyerahkan giok Dewa Kuno Toushi di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai. Badai api menyapu langit. Namun, suara sedingin es Hun yang terus dipancarkan perlahan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam yang mengerikan melonjak dari tengah badai, itu benar-benar berhasil memblokir badai yang mengamuk. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar saat tidak ada angin sementara dia memasang ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai api pemusnah sambil melepaskan tubuh api pemusnah. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat merusak Hun Yan secara serius. Kekuatan puncak bintang 7 Dou Sheng memang sangat menakutkan. Aura orang tua itu agak goyah. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya. Namun, itu masih belum cukup untuk melukainya dengan serius. Orang tua Shenong berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan, kita harus kabur secepat mungkin. Jika tidak, jika ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, kita juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini. Yao Lao berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya menatap Hun Yan, yang tersenyum dingin di wajahnya yang padat. Dia tiba-tiba menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam, Penatua Shenong, Yao Tian, pinjamkan aku api surgawi di dalam tubuhmu. Orang tua Shenong dan Yao Tian mulai mendengar ini. Namun, saat ini mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Pertama-tama mereka harus berpikiran terbuka. Dia melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat memuntahkan sekelompok api coklat tua. Nyala api secara samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk kura-kura. Ini secara alami adalah api surgawi peringkat ke-13 di peringkat api surgawi, api bumi spiritual penyu. Xiao Yan memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuh jernihnya secara samar-samar memancarkan kilau misterius. Dalam kondisi ini, Yi kecil dan dia telah sepenuhnya digabungkan. Dari sudut pandang tertentu, dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak menolak, dia akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dia saring sebelumnya. Namun, kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang telah dia perbaiki. Namun pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika kedua jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar-samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, naluri mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, ini adalah kasusnya meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa menahan mereka, kemungkinan besar mereka akan meledak daripada bertindak dengan cara yang jinak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi. Dia menjentikan jarinya. Gumpalan api merah muda terulur dari jarinya. Setelah itu membungkus 2 kelompok esensi api surgawi. Segera, nyala api di sekitar 2 kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan sampai-sampai tidak berani bergerak di hadapan kekuatan pemurnian dari api teratai pemurnian iblis yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi tenang.
Dia meringkuk tangannya dan 6 api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikan jarinya saat ke-6 api ini perlahan bergabung. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ditembakkan ke mereka. Bang bang! Api, yang diam-diam dikumpulkan, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya 2 api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul dengan liar dari dalam. Itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi kecil, dia memang agak terlalu asing dengan 2 api surgawi ini. Secara alami ada beberapa kesulitan dalam menggabungkannya. Namun, ini tidak membuat Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual keadaan surgawinya yang sempurna dicurahkan ke dalam nyala api seperti air banjir. Dengan segera, alam liar dan ganas di dalamnya menjadi seperti tangki besar air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Segera menjadi sunyi. Segera, kekerasan liar tersebar. Api sekali lagi menggumpal di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam nyala api seperti air banjir. Penambahan 2 jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Dou Qi Xiao Yan berkali-kali lipat. Kelelahan sejauh itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini kesulitan untuk menunjangnya. Dengan meningkatnya jumlah Dou Qi yang dituangkan ke dalam nyala api, lapisan demi lapisan riak yang tampaknya nyata mulai terbentuk di dalamnya. Bentuk teratai sebagian telah samar-samar muncul dengan nyala api. Semacam fluktuasi yang membuat takut bahkan Xiao Yan, diam-diam agak menjauh darinya. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hun Yan, yang telah ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat auranya menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia memandang Xiao Yan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiao Yan. Matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah Dou Sheng bintang 5, namun dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Kilatan dingin melintas di mata Hun Yan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara sedikit penyok. Jika bukan karena itu boneka, telapak tangan ini sudah mengambil nyawanya. Meskipun demikian, angin telapak tangan yang ganas itu masih menyebabkan Raja Utara terbang kembali sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hun Yan bergerak dan langsung menerkam Xiao Yan. Hentikan dia! Ekspresi Xiao berubah setelah melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar Dou Qi ditembakkan. Namun, serangan seperti itu benar-benar diabaikan oleh Hun Yan. Itu tersebar dengan gelombang lengan bajunya. Telapak racun merah. Orang tua Shenong memiliki ekspresi serius setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya dengan cepat membengkak. Itu juga berubah warna menjadi merah cerah. Sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hun Yan. Menghadapi Pak Tua Shenong, Hun Yan hanya bisa mendengus dingin. Dia membalik dan mengangkat tangannya. Kelima jari itu menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin telapak tangan merah terang dari Pak Tua Shenong. Grup. Tabrakan antara keduanya mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Pak Tua Shenong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur dengan menyedihkan. Jelas, dia menderita kerugian besar saat kontak. Sekelompok udang kecil benar-benar berani mencoba melarikan diri dari tangan klan Hun saya. Bermimpilah. Hun Yan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Pak Tua Shenong dengan serangan dari telapak tangannya. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Xiao Yan.
Jari-jarinya yang hitam seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah angin cakar Hunyan. Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Douqi di tubuh Xiao Yan. Setelah itu sangat mendarat di tubuhnya. Gedebuk. Jari-jari hitam itu memotong, membawa darah dan percikan. Pakaian di depan dada Xiao Yan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang kuat menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul di sisik naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari armor kuno naga Phoenix, kemungkinan perut Xiao Yan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiao Yan menjadi pucat setelah mengalami pukulan berat ini. Angin cakar Hunyan langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyum sedingin es melintas di mata Xiao Yan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu keluar. Penglihatannya berhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan berputar perlahan di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang sedang berputar di tempat itu. Itu tampak sangat indah. Ekspresi Hunyan berubah drastis saat dia melihat teratai api yang berada di dekatnya. Sebelum dia sempat bereaksi, bagaimanapun, kilau terang telah meletus dari dalam teratai api. Tak terhitung pilar cahaya yang mengandung kekuatan pemusnahan meletus. Mereka menembak keluar dari teratai api dengan cara yang padat. Siapapun yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, beruntung Xiao Yan telah meminjam kekuatan Hunyan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan dia akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hunyan adalah orang pertama yang diserang. Tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya. Namun, saat ini tidak berubah menjadi debu. Douqi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api, yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi, tidak sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit tampak seperti matahari yang cerah. Cahaya tajam yang menusuk pada dasarnya menutupi seluruh alam Yao. Brang! Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan yang menyapu segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah, yang sudah penuh dengan lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiao Yan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat api teratai pemurnian iblis membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru setelah itu kelompok itu menghindari terlibat dalam serangan itu. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum secara bertahap memudar. Asap hitam jatuh dari tengah. Akhirnya, ia dengan keras mendarat di bawah, menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar seluas 10.000 kaki. Mata Xiao Yan melihat ke kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat Hunyan di dalamnya. Yang terakhir dibungkus dengan uap hitam. Namun, auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, dia paling tidak terluka parah. Orang tua Shenlong di sampingnya menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan adegan ini. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa puncak bintang 7 Dousheng sampai sejauh itu. Ayo cepat pergi, ruang di tempat itu telah terkoyak oleh kekuatan sisa. Wajah Xiao Yan pucat. Rasa sakit menusuk yang ditularkan dari dadanya menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ke arah Pak Tua Shenlong dan Yao Tian saat dia berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat mengerikan. Kelelahan 8 teratai api berwarna jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan dirinya saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia akan menjadi sangat lemah.
Orang yang lemah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya mengintai di sekitarnya. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retakan spasial yang berukuran beberapa lusin kaki. Mereka segera menguatkan perhatian mereka. Cepat! Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia memperpanjang sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Tubuh Hun Yan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresinya galak saat dia meraung. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh Xiao Yan. Jelum. Semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri setelah merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan benar-benar menghalangi para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Hun Jing, yang bertukar pukulan dengan Yao Dan, memiliki wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, bocah itu bahkan mampu memaksa mundur Hun Yan. Namun, Yao Dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir grup. Senyuman gila dan garang muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Xiao Yan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Douki di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya. Dia memandang Xiao Yan, yang telah menangkap Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah tua Yao Dan yang gila itu menampakkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban yang berat. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan teratai api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di dunia yang berlumuran darah ini.